Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta para pemain asuhannya untuk dapat menikmati pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024 besok. Irak seolah menjadi momok bagi Indonesia. Dalam dua pertemuan terakhir melawan Irak, Indonesia dipecundangi 1-5 dari Irak pada pertemuan pertama pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, dan takluk 1-3 pada fase grup Piala Asia 2023. Pada daftar peringkat FIFA, Irak yang berada di posisi ke-58 juga unggul jauh atas tim Indonesia. Indonesia saat ini hanya menempati peringkat ke-134. Sekarang para pemain semestinya bisa enjoy dan menikmati saja pertandingan besok lawan Irak, daripada kita takut. Kita pasti bisa menunjukkan bahwa angka di peringkat FIFA itu hanya sekadar angka, kata pelatih Shin pada konferensi pers sebelum pertandingan di Jakarta, Rabu. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan menilai bahwa hasil pertemuan melawan Irak bisa berbeda, seandainya pertandingan dipimpin dengan baik oleh wasit. Ketika ketemu Irak lagi di Piala Asia, waktu itu skornya 1-1. Setelah itu Irak mencetak gol, saya masih berpikir itu adalah offside. Dan itu jika diputuskan offside dari wasit, kita tahu hasil kemarin seperti apa, tutur mantan pelatih timnas Korsel itu. Selisih posisi di daftar peringkat FIFA itu ditegaskan pelatih Shin sama sekali tidak membuat ia dan pasukannya merasa rendah diri. Memang secara peringkat FIFA berbeda jauh tetapi saya tetap memberikan motivasi kepada para pemain, dan bisa bermain dengan percaya diri. Karena kami sudah kompak dan level kami sudah semakin meningkat, tuturnya. Indonesia saat ini menduduki posisi kedua di klasemen sementara grup F dengan koleksi 7 poin, atau tertinggal 5 poin dari pemuncak klasemen, Irak. Tim Garuda hanya memerlukan satu kemenangan dari dua laga tersisa untuk dapat mengamankan tiket ke putaran ketiga. Setelah bertanding melawan Irak, Timnas Indonesia akan memainkan laga terakhir fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina pada Selasa, 11 Juni, mendatang. Sebagai informasi, duel Timnas Indonesia versus Irak dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Ini merupakan matchday keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai persiapan, Timnas Indonesia telah melakoni laga uji coba melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni lalu. Sayang, tim asuhan Garuda gagal mengalahkan Tanzania dan harus puas bermain seri 0-0. Pada kesempatan tersebut, Shin Tae-yong memasang Hernando Ari sebagai penjaga gawang. Trio lini tengah Timnas Indonesia diisi oleh Jordi Amat, Rizky Ridho dan Sandy Walsh. Asnawi Mangkualam ditempatkan sebagai bek sayap kanan dan Shane Patinama di posisi bek sayap kiri. Ivar Jenner, Tom Haye dan Marcelino Ferdinand mengisi lini tengah. Sedangkan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk menjadi ujung tombak. Terkait susunan pemain, Shin Tae-yong sepertinya bakal sedikit melakukan perubahan pada saat bertemu Irak. Hal tersebut tak terlepas dari adanya amunisi tambahan. Seperti contohnya yakni Jay Itzes yang baru saja menyelesaikan tugasnya membantu Venezia FC promosi ke Serie A. Untuk melawan Irak, posisi kiper berpeluang besar kembali ditempati oleh Hernando Ari. Lanjut ke lini pertahanan. Duet Justin Hubner, Rizky Ridho dan Jay Itzes bisa menjadi pilihan. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Kelvin Verdong berpeluang ikut serta menjamu Filipina dalam lanjutan putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024. Hal ini disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi pasca menghadiri rapat Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Juni 2024.
Seperti diketahui, Verdonk memang sudah berada di tanah air sehingga berkesempatan hadir langsung dalam rapat Komisi X dan Komisi 3 DPR RI. Dia datang mengenakan batik bernuansa hitam, serta turut ditemani oleh Menpora, Sekjen PSSI, dan anggota Exco PSSI Vivin Cahyani. Sementara itu, Jens Raven yang turut menjalani proses naturalisasi bersama Verdonk sedang memenuhi panggilan Timnas Indonesia U20 jelang Toulon Cup 2024 di Prancis. Alhasil, dia cuma bisa mengikuti rapat via sambungan video conference. Komisi X dan 3 DPR RI kompak menyetujui rekomendasi pemberian status WNI untuk Kelvin Verdonk dan Jens Raven dalam rapat. Hasil ini selanjutnya bakal kembali dibahas dalam rapat paripurna DPR RI, sebelum dua pemain bisa diambil sumpahnya di Kementerian Hukum dan HAM. Terlepas dari proses yang masih harus dijalani, Menpora dan Sekjen PSSI optimistis Kelvin Verdonk bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu dua negara yakni Irak dan Filipina dalam lanjutan putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024, dan Selasa, 11 Juni 2024. Kami rapat dengan Komisi X dan Komisi 3, DPR RI, untuk proses pemberian kewarganegaraan Jens dan Kelvin. Insya Allah besok dalam rapat paripurna disetujui, ucap Menpora Dito Aryo Tejo. Pastinya ini dari proses DPR di paripurna, akan dilaksanakan pengambilan sumpah. Kita juga berharap nanti bisa mengejar untuk pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026. Potensinya sangat mungkin dan ini kita akan kerja bersama seluruhnya untuk memastikan hal tersebut, tambah dia. Secara spesifik, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkap Kelvin Verdonk kemungkinan baru bisa diupayakan tampil saat laga melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Hal itu lantaran dia menilai pertandingan melawan Irak sudah terlalu mepet. Kita lagi target untuk Kelvin ini, main, di, laga melawan, Filipina. Kalau Irak kan tinggal sekian hari. Tapi kita akan coba semaksimal mungkin, ucap Yunus Nusi dalam kesempatan yang sama. Pak Menteri tentu akan memberikan dukungan khusus untuk support naturalisasi. Hari ini kita maraton lagi ke Kemenkumham dan Setnek. Kita berharap dengan Filipina setidaknya, Kelvin Verdonk, bisa memperkuat skuad, tandasnya. Sementara itu, pemain muda Jens Raven yang turut menjalani proses naturalisasi bersama Kelvin Verdonk saat ini juga hampir diintegrasikan dengan pasukan Merah Putih. Meski belum menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI, dia bersama 4 pemain keturunan lain sudah dipanggil ke Timnas Indonesia U20 untuk mengikuti persiapan jelang Toulon Cup 2024. Adapun Garuda Nusantara tergabung dalam grup B bersama Italia, Jepang, Panama, dan Ukraina dalam turnamen sepak bola muda di Prancis. Mereka akan berkompetisi mulai 4 Juni hingga 16 Juni 2024. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh akun Instagram resmi milik Federasi Sepak Bola Irak, IFA, pada Minggu, 2 Juli 2024. Irak mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan pakaian hitam. Delegasi tim nasional Irak sudah sampai di ibu kota Indonesia, tulis akun Instagram IFA. Irak berangkat sejak Sabtu.